Coba, kapan terakhir kali kamu ngambil uang di ATM? Sadar nggak kalau ledakan e-money dan kris pelan-pelan bikin kita lupa sama uang fisik? Sebuah studi empiris baru aja metain seberapa drastis uang elektronik menggeser posisi uang tunai di masyarakat dan mengubah struktur ekonomi Indonesia secara ekstrim. Apakah ini akhir dari era uang tunai? Apa dampaknya buat kita dan apakah Indonesia sudah siap dengan semua ini? Makanya tonton videonya sampai habis. Sebenarnya inspirasi kenapa paper ini muncul karena kan perkembangan e-money sangat masif ya. Jadi kalau kita ke tol, parkir, bahkan juga naik kereta ataupun ke toko-toko gitu, kayak orang bisa menggunakan e-money. Nah, kalau kita di ekonomi kan bilang oke, ketika sekarang masyarakat menjadi cashless society, apakah kebutuhan uang cash itu menjadi sangat dominan atau enggak? Ya, jadi itu yang mendasari kenapa kita tertarik untuk mengetahui hal ini dari segi research, karena belum banyak yang menjawab itu, belum pernah ada yang melakukan. Dari segi policy making juga menarik karena akan membantu Bank Indonesia dalam berapa banyak nih kebutuhan uang yang harus mereka cetak ke depannya. Karena mungkin dengan adanya ataupun hadirnya e-money itu malah akan mereplace kebutuhan akan uang cash ataupun koin, dan sehingga nanti BI juga bisa exercise, ini loh uang yang harus kita sediakan setiap tahunnya. Jadi itu alasan utama kenapa studi ini muncul. Nah, kebetulan juga Bank Indonesia punya data yang sangat granular. Jadi kita punya data di tingkat provinsi setiap bulannya, dan ini juga membuat kita bisa mengexercise pertanyaan tersebut. Nah, kalau dari segi hasil sih sebenarnya nggak ada yang surprising ya. Jadi hasilnya menunjukkan memang ternyata dengan adanya e-money, demand for cash-nya menjadi semakin turun. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, ketika adopsi e-money-nya meningkat sebesar 1%, maka penggunaan cash-nya menjadi turun sebesar 1,7%. Jadi ya, ini hubungan yang kita temukan. Terus memang hasil ini sangat dipengaruhi oleh daerah Jawa, khususnya Jakarta. Ya, Jawa itu menjadi faktor dominan yang mempengaruhi hubungan ini, tapi once kita lihat keluar Jawa, hubungannya menjadi nggak terlalu signifikan. Nah, apa artinya? Memang pengaruh dari e-money dengan cash itu sangat bervariasi tergantung dari, saya rasa walaupun kita nggak estimate di studinya, saya rasa pertama adalah faktor fasilitas. Jadi semakin semakin baik fasilitasnya, semakin tersedia fasilitas dengan baik, maka masyarakat mulai cenderung untuk menggunakan e-money. Yang kedua juga saya rasa terkait dengan literasi. Jadi masyarakat mungkin di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa punya digital literasi yang lebih baik, sehingga mungkin itu yang mentranslasikan kenapa behaviornya menjadi berubah. Yang terakhir, pas kita lihat ke dalam pecahan, jadi pengaruh dari e-money itu lebih banyak di pecahan-pecahan kecil dan menengah. Pecahan 2.000, 5.000, 10.000 sampai 20.000 tuh pengaruhnya masih cukup besar tuh. Karena bayangan kita kan orang menggunakan e-money buat tap kereta. Kereta saya nggak tahu berapa, 4 ribuan, 6 ribuan, parkir sekali parkir 6 ribu, ya 12 ribu, 15 ribu. Jadi uang-uang itu yang akhirnya nggak terpakai karena bisa digantikan oleh e-money. Tapi untuk uang yang skalanya besar seperti 100 ribu sama mungkin kelibatan yang besar, itu biasanya akan digantikan oleh debit card ataupun credit card. Jadi itu mungkin beberapa temuan yang bisa saya sampaikan untuk studi ini. Sebenarnya kalau dari segi masyarakat yang tingkat literasinya itu ataupun infrastruktur digital masih terbatas, mereka sangat rely on cash ya. Jadi kita ada studi, ini beda dari studi yang publish, itu studi tahun 2022 atau 2023 ya, terkait dengan digital wage payment. Jadi gaji apakah mau ditransfer atau mau dapetin cash. Nah, yang menarik adalah ternyata banyak masyarakat, dalam hal ini sampel kita adalah UMKM, itu masih prefer untuk dibayarkan secara cash. Ya, jadi kebutuhannya masih ada, walaupun ada debit card, ada ATM, cuma untuk beberapa daerah itu memang kalau mau transaksi orang harus pakai cash ketimbang e-money ataupun kris gitu. Jadi kebutuhan itu masih akan ada, kebutuhan akan cash masih akan selalu ada. Kenapa juga masih akan dibutuhkan? Kalau misalnya ada bencana, ya
tiba-tiba kan kayak di Sumatera, di Pulau Sumatera kan waktu itu blackout ya beberapa minggu yang lalu tuh. Orang kan nggak bisa pergi ke ATM untuk menarik, orang nggak bisa menggunakan kris untuk transaksi, digital banking nggak jalan, ataupun even ATM nggak beroperasi, sehingga mungkin memang tetap dibutuhkan proses transaksi dengan menggunakan cash. Jadi saya melihat memang ini ada pengaruhnya, beberapa transaksi yang tidak membutuhkan cash dalam pecahan yang kecil, atau cash pecahan kecil bisa digantikan oleh e-money. Tapi untuk transaksi yang masih besar itu mungkin akan digantikan atau masih membutuhkan uang pecahan besar atau digantikan oleh debit card dan juga credit card. Memang ada perbedaan antara daerah, jadi Jawa luar Jawa itu beda. Terus juga dalam bentuk pecahannya, jadi pecahan kecil, menengah itu mengalami permintaan yang semakin berkurang karena bisa digantikan e-money. Memang ini perlu case by case ya. Jadi kalau dilihat dari studi yang kita lakukan, kebutuhan akan uang kartal ataupun koin ya, itu masih sangat besar kebutuhannya di daerah yang infrastruktur digitalnya masih terbatas. Jadi mungkin kalau keluar daerah kan di Jakarta, Jabodetabek mungkin semua parkirnya udah pakai e-money. Tapi kalau pergi ke saya nggak tahu apakah di Subang, di Cilegon, Serang itu mungkin orangnya ataupun Pak Ogahnya, tukang parkirnya masih prefer menggunakan cash gitu. Jadi sangat bervariasi hasilnya dan sangat tergantung dari karakteristik daerah tersebut. Ada juga mungkin daerah yang merasa bahwa kalau belum dapetin cash itu belum dapetin uang gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya pikir mempengaruhi demand terhadap uang kertas itu akan selalu ada. Uang kertas atau koin ya akan selalu ada, walaupun mungkin intensitasnya nggak akan setinggi dulu lagi. Jadi kalau dulu misalnya dompet tuh harus ada duit ya, 50.000, 100.000. Sekarang mungkin nggak perlu banyak duitnya, tinggal bayar dengan menggunakan aplikasi ataupun digital payment system yang kita punya. Gitu sih. Kalau isu keamanan sih memang di banyak negara maju ya, seperti di Eropa itu malah tingkat penggunaan digital paymentnya masih terbelakang karena ada isu security ya. Jadi misalnya di Jerman gitu orang masih menggunakan sistem yang sangat tradisional, tapi di Indonesia ataupun di negara seperti di Cina dan sebagainya ya kebutuhan akan transaksi ini juga semakin baik. Kalau saya sih beranggapan di era yang semakin maju, memang kita nggak bisa menghindari transisi ke arah cashless society. Dan bagi saya pribadi, ini mungkin saya bias itu, tapi bagi saya pribadi lebih memudahkan untuk tidak memegang uang ketimbang megang uang gitu. Pertama apa? Dari segi transaksi lebih gampang, kita nggak perlu ngambil uang ngasih ke si penjual gitu, tinggal di tap, tinggal pakai untuk kasus yang lain tinggal pakai QR code, tinggal pakai debit card dan sebagainya. Yang kedua nggak repot dengan kembalian gitu kan. Kalau misalnya belanjaannya pecahannya Rp50, 2.000-an, nanti si penjualnya bingung, kita nggak ada kembaliannya, ada uang segini nggak, 2.500, 5.000, biar kembaliannya lebih pas gitu. Jadi dari segi kemudahan transaksi memang ini nggak bisa dipungkiri, tapi memang kita perlu memastikan bahwa masalah security keamanan bisa dijaga dengan baik. Karena kalau nggak, contohnya gini, ATM ataupun bank, kenapa misalnya nggak banyak masyarakat yang punya akun bank ya di desa-desa? Karena mereka masih punya tingkat distrust terhadap sektor perbankan. Bisa jadi karena dulu pernah punya tabungan, terus tiba-tiba kok tiap bulan potongannya 20.000 nih gitu, padahal kan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah bagi orang di daerah kan 20.000 itu matters, sehingga isu terkait dengan security, financial literacy, digital literacy menjadi sangat penting buat bisa mempercepat atau mempermudah transisi ke dalam masyarakat yang cashless society. Ya ini kan sistem pembayaran yang diatur ya oleh perbankan ya. Jadi seperti apa sih? Nah, kan nilai itu ada store value-nya. Money itu kan punya value store yang itu bisa dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk e-money. Jadi mungkin mindset bahwa kalau nggak ada uang yang nggak ada nilainya itu juga perlu
diubah gitu ya. Selagi di kreditnya ada secara aturan, itu akan diakui sebagai sistem ataupun alat pembayaran yang sah. Cuma memang kita akan punya problem kalau ada tadi force major, bencana. Kalau ada bencana kan mungkin teknologinya mesinnya mati, internetnya mati, akhirnya orang transaksinya lewat cash gitu. Jadi cash saya rasa nggak akan bisa tetap dibutuhkan, tapi mungkin skalanya nggak akan sebesar sebelumnya karena semakin banyak masyarakat yang semakin dipermudah dengan adanya teknologi baru ini. Kalau saya sih melihat teknologi itu selalu kita harus embrace ya. Jadi kita jangan sampai takut dengan perubahan teknologi. Nah, tinggal caranya adalah gimana teknologi yang baru ini pun mampu mempermudah kita tanpa menghasilkan problem dalam apapun. Jadi ketika kita menggunakan e-money ya harapannya nanti semakin membuat transaksinya menjadi lebih mudah, efisien. Kita nggak perlu repot bolak-balik ke ATM buat ngambil duit gitu. Nah, ini kan harusnya membantu masyarakat. Jadi ke depan dengan teknologi yang semakin pesat, nggak hanya buat pembayaran ya, tapi buat komunikasi, buat pekerjaan, kita harus memanfaatkan teknologi, tapi juga paham kira-kira apa limitasi dan problem apa yang kemungkinan kita akan encounter ketika menggunakan teknologi tersebut. Gitu sih. Jadi jangan takut dengan teknologi, tapi terus memperkaya diri, mengupdate pengetahuan informasi terkait dengan teknologi yang ada.